Acara selanjutnya adalah demonstrasi Amsilati yang akan dipandu oleh beliau Ustadz Husni Mubarak. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kyai Haji Supandi dan Ibu Hajah Siti Fatimah beserta keluarga yang selalu kita nantikan barokah ilmunya dan juga semoga selalu diberi keberkahan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Bapak Lurah Taman Asri, Bapak Haji Toha Maksum, dan juga para asatid pengurus, ustadz, khususnya para pengajar Amsilati yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dan juga yang saya hormati para wali santri yang sedang berbahagia pada siang ini karena melihat anak-anaknya akan diwisuda pada hari ini, dan juga para wisudawan, wisudawati, dan juga para santriwati Darul Hikmah. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Saya sangat senang sekali berada di pondok ini, di Pondok Pesantren Darul Hikmah Baradatul Waikanan. Karena apa? Karena pada hari ini Pondok Pesantren Darul Hikmah telah melaksanakan wisuda Amsilati yang ketiga kalinya. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami karena tidak mudah untuk melakukan sebuah istiqomah yang terus-menerus belajar kitab Amsilati dan telah mewisuda pada hari ini, yang mana ada kurang lebih 30 anak yang akan diwisuda pada hari ini. Boleh ditepuk tangan Bapak Ibu. Tentunya kami sangat berharap bahwa Pondok Pesantren Darul Hikmah ini menjadi pusat peradaban, pusat pendidikan, khususnya di Waikanan ataupun di Baradatu ini, yang menjadi pusat pendidikan bahwa anak-anaknya berhasil dipondokkan di Pondok Pesantren tercinta Darul Hikmah ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Husni Mubarak. Saya sebagai koordinator wilayah Amsilati Lampung, yang mana pada hari ini ditugaskan untuk mengetes anak-anak wisudawan apakah memang anak-anak wisudawan ini pantas untuk diwisuda atau tidak, seperti Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu sudah mengetes beberapa menit untuk anak-anak Amsilati tadi wisuda, yang untuk memilih bacaan yang ada di kitab Safinah. Gimana Bapak Ibu? Bisa nggak kira-kira anaknya? Bisa nggak? Nanti kalau misalnya kurang untuk di tes, nanti bisa dites lagi di rumahnya ketika liburan ke Bapak Ibu. Sebelumnya untuk Bapak Ibu atau undangan yang belum mengenal apa itu Amsilati, sedikit saya perkenalkan bahwa Amsilati adalah metode cepat pemula membaca kitab kuning. Metode ini ditulis oleh beliau Kiai Haji Taufikul Hakim Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, di mana metode ini tidak hanya ditulis secara biasa, tapi tentu beliau menulisnya secara melalui sebuah tirakat
mujahadah, thorikoh dan lain-lainnya, sehingga metode ini terus berkembang, terus digunakan oleh pondok-pondok pesantren di Indonesia dan sudah masuk ke dalam ranah internasional. Alhamdulillah. Metode Amsilati adalah metode cepat membaca kitab kuning untuk pemula, yang mana tentu sangat mudah dan mempermudah anak-anak yang belajar, yang mau belajar kitab kuning, Bapak Ibu. Yang mana tentunya anak-anak belum pernah mengenal apa itu jurumiyah, apa itu kitab Imriti, tapi insya Allah melalui Amsilati anak-anak bisa membaca kitab kuning, Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu ketahui sebelumnya, kalau misalnya Bapak Ibu dulu belajar Nahwu itu biasanya bisa ditempuh dalam waktu 3-6 tahun, tapi dengan Amsilati insya Allah bisa ditempuh dalam waktu 6-9 bulan. Itu kehebatan Amsilati, yaitu bisa mempercepat, menjadi jembatan bahwa anak-anak bisa cepat membaca kitab kuning. Kalau dulu Bapak Ibu belajar Nahwu itu biasanya bikin sirah ngeluh, nggih Bapak Ibu, bikin sirah ngeluh biasanya gitu. Kalau belajar sorof menegangkan saraf. Tapi dengan Amsilati, belajar Amsilati insya Allah menyenangkan hati, Bapak Ibu, nggih, insya Allah menyenangkan hati, lebih mudah untuk belajar Amsilati. Nah itu Bapak Ibu, mungkin agar tidak terlalu lama kita akan mengetes secara langsung untuk memaknai anak-anak bagaimana, apakah bisa memaknai secara teratur di situ. Mungkin untuk bantuannya saya minta bantuan, ada wali santri dari wisudawan boleh menunjuk kitab mana, lafaz apa yang akan dites oleh anak-anak, seperti itu. Mungkin panitia, mungkin ada Bapak Ibu yang mau, boleh? Nggih. Ibunya boleh. Boleh dipilih, bebas. Mau lafaz apa, bab apa juga boleh. Insya Allah nanti anak-anak akan menjawabnya secara kaidah dan juga dasarnya. Nggih. Kalau misalnya nanti anak-anak ada yang salah, ya minta maaf ya Bapak Ibu, karena masih anak-anak, nggih. Anak-anak minta maaf, tapi kalau misalnya bisa lancar ya alhamdulillah, nggih. Namanya masih anak-anak. Ini masih kelas berapa? Kang siapa namanya ini? Pakai mic-nya. Akmal Muzakir Ramdhani. Kang Akmal, kelas berapa sekarang? 9. Kelas 9. Sudah berapa lama di Darul Hikmah? 2 tahun. 2 tahun. Belajar Amsilati berapa lama? 1 tahun lebih. 1 tahun kurang lebih di situ. Kelas 2 ya? Kelas 9. Kelas 9 sudah belajar Amsilati kurang lebih kelas 3 ya, kelas 9 itu. Jadi sudah belajar Amsilati selama kurang lebih 1 tahun. Dan insya Allah umur segini sudah bisa membelajar, sudah bisa memaknai apa itu makna dari kitab-kitab kuning, i'rabnya dan lain-lainnya. Bahwa kalau misalnya anak-anak ini kalau misalnya di luar itu masih belajar, masih main-main, maka ya anak-anak SMP di luar tuh masih main-main, masih masih main motor, masih main HP dan seterusnya. Tapi alhamdulillah anak-anak di Darul Hikmah belajar di pondokan kelas 3, kelas 9 sudah bisa belajar Amsilati, metode cepat membaca kitab kuning. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Amsilati di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung sudah ada kurang lebih 10 lebih pondok pesantren yang telah menggunakan metode Amsilati. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dan kemarin kabarnya bahwa ada
kemarin sudah melakukan tanda tangan MOU kerjasama Amsilati Lampung dengan Universitas Ma'arif Lampung di kota Metro. Umala, Universitas Ma'arif Lampung telah melakukan kerjasama bersama kami untuk mengembangkan Amsilati di kampusnya untuk membantu para mahasiswa, khususnya mahasiswa IAT untuk bisa membaca kitab kuning. Jadi harapannya di sana lulus sarjana juga bisa membaca kitab kuning, Bapak Ibu. Monggo dilihat, Bapak Ibu, sini sudah dituliskan ada lafadznya. Dari sini dilihat, boleh agak menghadap sini juga boleh. Dilihat lafadznya. Di sini ada yang kelas 9 semua apa kelas berapa? Kelas 9 semua ya. Kelas 9 semua dilihat. Boleh. Dilihat dari lafadznya ada fa, sod, lam. Fa, sod, lam di sini dibaca apa bareng-bareng? Faslun. Dibaca faslun. Fa, sod, lam, huruf tatimah ya. Huruf yang tertulis ada 3 bisa menjadi masih mujarad maklum berwazan fa'ala fa'ila fa'ula bisa mirwa bajunya fu'ila bisa menjadi mazid maklum berwazan fa'ala berdomir huwa majunya fu'ila bisa menjadi amar berwazan fa'il berdomir anta bisa menjadi masdar isim jamak taksir sesuai kamus. dipegang ya mic-nya ya, didekatkan mulutnya. Mungkin agak sedikit grogi Bapak Ibu ya. Maaf ini agak sedikit grogi. Ya. Gak ngompol kan Kang Akmal? Enggak ya? Gak basah ya, gak ngompol. Ya. Jadi fa, sod, lam sini dibaca apa? Faslun. Faslun termasuk isim, fi'il apa huruf? Isim apa? Isim nakiro yang berupa masdar. Faslun kedudukannya menjadi apa? Khobar. Khobar hukumnya apa? Tanda rofanya apa? Doma. Maka dibaca faslun. Faslun. Tanda rofanya doma. Mubtadanya mana? Tersimpan. Kaidahnya bagaimana? Mubtada atau khobar yang sudah maklum maka boleh dibuang. Dasarnya Hadfu ma yulamu jaizun kama taqulu zaidun badaman indakuma wa fi jawabi kaifa zaidun qurdani fa zaidun istunia anhu iturif yen wis malum lan dipahamkan diterang mubtada utawa khabar dibuang. sya, ro, wa, uto. Dibaca apa bareng-bareng? Surutu. Aslinya ada tanwinnya ya, dibaca surutun seperti itu ya. Surutun isim, fi'il apa huruf? Isim. Kenapa isim? Karena ada tanwin. Tanda-tanda isim. Bisa menerima objek tanwin al-musnad ilaih. Contoh fa'il dan mubtada dan selanjutnya ya ayyuha ayatuha. Dasarnya Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadi lil ismi tamyizun asal. Tondo isim kanti jar tanwin al-nida lan musnad ilaih kaya fa'il mubtada. surutun terapkan rumus A1-nya. Surutun isim makrifat atau isim nakiroh? Isim nakiroh. Kenapa isim nakiroh? Karena ada tanwin. Dasarnya Nakiratun qabilu al-mu'asira awaki'un maki'ama qadukira. Nakirada di marifatin ono al-ciri gampangi tanwin bisa diapal. surutun mabni atau mu'rob? Kenapa mu'rob? Karena tidak termasuk isim yang mabni. Surutun mudakar atau mu'anas? Mudakar. Kenapa mudakar? Karena tidak ada tanda-tanda mu'annas. Betul nggih Bapak Ibu? Betul? Nggih, dibetulkan saja nggih Bapak Ibu. Surutun termasuk mudakar. Ya, benar. Surutun termasuk mudakar karena tidak ada tanda mu'anas. Apa saja tanda-tanda mu'anas? Alif atau ta atau tegar atau alif atau ta dengan menyimpan
Dasarnya. Alamatu tanisi taun awalif wa fi asamin qadaru takal katib. Ciri nemu anak salif utawata lan kadang tanpa tondo kanti nyimpen tak. Surutun mufrad mutsana atau jama? Jama. Ya. Jama apa nih? Jama taksir. Termasuk jama taksir. Mengikuti wazan apa? Fu'ulun. Fu'ulun. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat dibaca at-tayamumi, tayamuma, tayamumu. At-tayamumi. Tayamumi dibaca tayamumi. Di sini digabungkan ya. Idhofah ya. Tayamumi. Kenapa dibaca tayamumi? Karena menjadi mudhof ilaih. Karena menjadi mudhof ilaih. Termasuk sunan apa tadi? Idhofah. Idhofah. Apa itu idhofah, Kang yang sebelahnya? Coba yang boleh pagi. Apa itu idhofah? Idhofah adalah gabungan dua isim atau lebih. Kata pertama disebut mudhof, selain mudhof disebut mudhof ilaih. Mudhof tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Sedangkan mudhof ilaih hukumnya jar. Benar ya Bapak Ibu? Dasarnya bareng-bareng. Nunan talil iroba au tanwina mimma tudifu difkaturisina wasaniyat ruwain min aufida lam yaslu illa daka wala mauda nun lan tanwin kang dadi mudhof dibuang mudhof ilaih jalan al mudhof dibuang idhofah kudu nyimpen makna suwiji sangka min utawa lilan makna nifi. Berarti tadi at-tayamumi kedudukannya menjadi mudhof ilaih, hukumnya tanda jar diantaranya kasroh, maka diberi harokat kasroh seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi surutut tayamumi. Surutu di sini dibaca surutu, suruto apa suruti? Surutu. Kenapa dibaca surutu? Karena menjadi mubtada. Surutu tayamumi ini susunan apa? Isim apa namanya? Isim ma'rifat atau isim nakirah? Surutu tayamumi. Isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Karena yang mudhof ilaihnya isim ma'rifat di atas. Apa saja isim ma'rifat itu? Isim yang adalnya, isim dhamir, isim isyarah, nama atau alam, isim mausul, idhofah yang mudhof ilaihnya isim ma'rifat di atas. Di sini berarti surutu tayamumi kedudukannya menjadi tadi apa? Mubtada. Mubtada hukumnya apa? Rofa. Dasarnya Rafahu mubtada'an bil ibtida kada karofu khabarin bil mubtada sebab dadi kawitan mubtada rafa sebab anane mubtada khabar rafa. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, ini anak-anak baru sampai sini saja sudah bisa menjawab lebih dari 10 pertanyaan Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini kalau dibedah lagi ini bisa banyak, sangat banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan dari beberapa lafaz ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya agak kurang puas kok sedikit pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan juga di rumah ya Bapak ya. Siap ge? Anak-anak nanti ditanyakan. Siap ya? Tanyakan saja Bapak Ibu di rumah sepuasnya nanti. Oke. Kita lanjutkan di sini. Setelah mubtada pasti ada khobar. Apa itu khobar Kang sebelahnya? Khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khobar ada dua, khobar mufrad dan khobar jumlah. Dasarnya bersama-sama. Khobarul juzul mutimul faedah Allahu baru walayadi syahidah wa mufradayati wa yati jumlah hawiyatan manaladi sikoslah. Khobar bagian yang purna no faedah warnane khobar mufradan khobar jumlah. Di sini berarti dibaca apa? Asrotun, asrotin atau asrotan? Asrotun. Kenapa tadi asrotun? Karena khobar hukumnya rofa. Karena khobar hukumnya rofa. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu. Tatimah ya. Hamzah nun. Ya. Hamzah nun bisa dibaca. Bisa dibaca inna sebagai huruf nasab bermakna satemene. Bisa dibaca anna sebagai huruf nasab bermakna satemene.
bisa dibacaan sebagai anda yang dibaca ringan bermakna 1 menit, bisa dibacaan sebagai huruf. sebagai huruf nasab masuk pada Coba tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. bisa dibacain sebagai huruf syarat setelahnya jawab bermakna lamun. Ya. Bapak Ibu, ini saya mohon maaf kalau misalnya memang ada yang salah karena masih anak-anak ya Bapak Ibu. Tapi tadi sudah beberapa pertanyaan sangat banyak bisa menjawabnya. Saya yakin bukan salah, tapi grogi Bapak Ibu. Kemarin sudah dites berkali-kali Bapak Ibu ya. Sudah dites berkali-kali. Ya namanya kalau di panggung itu pasti butuh bukan hanya hafal atau pintar, tapi butuh mental juga Bapak Ibu ya. Saya yakin ini agak ngompol dikit kayaknya ini. Gitu ya. Di sini dibaca apa? An, in, apa un, apa-apa? Dibaca an sebagai apa? Sebagai huruf nasab. Maka dibaca apa? Ayyakuna, ayyakunu, ayyakuni. Ayyakuna. Karena kemasukan apa ini huruf? Huruf nasab yaitu an. Yakuna, dibaca yakuna, yakunu. Rumus utamanya isim fiil apa huruf? Fiil apa mbaknya? Sebelah kasih mic-nya biar kita coba. Fiil mudhari. Benar apa salah Bapak Ibu? Benar nggih? Nggih. Yakuna termasuk fiil mudhari. Kenapa fiil mudhari? Karena diawali salah satu huruf mudhari'ah. Karena diawali salah satu. Apa saja huruf mudhari'ah? Hamzah, nun, ya, ta. Dasarnya bareng-bareng fiil mudhari. Mudhari'an simbi hurufin hati haitsu lima suri ma'anitati mudhari awali huruf mudhari'ah yaiku huruf ya tanun serta hamzah. Setelah fiil pasti ada fa'il. Nggih. Sebelahnya. Fa'il ada berapa? Fa'il ada 2. Apa saja? Fa'il dohir dan fa'il doh. Fa'il dohir dan fa'il domir. Dasarnya fa'il bareng-bareng. Ba'da fi'li fa'ilun fa'il dohar wa illa fa domirun istatar badani fi'ili ku fa'il yang dohir yang ora dohir maka fa'il domir. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada huruf jar, ya. Dibaca apa ini? Ba, huruf jar bi, ta, ro, alif, ba. Maka dibaca apa ini? Biturobin. Kenapa dibaca biturobin? Gak dibaca biturobun atau bituroban? Karena setelah huruf jar hukumnya jar. Karena setelah huruf jar hukumnya tanda jarnya apa? Kasroh. Huruf jarnya apa di sini? Bi. Huruf jar ada berapa? 20. Sebutkan huruf jar bersama-sama. Min ila hatta ola sya'ada fi an ala mudmuduruba li kai wa ta kabil alamata. Dasarnya bareng-bareng. Haka huruf al-jari wa yamin ila hatta ola sya'ada fi an ala mudmuduruba lahu kai wa ta wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jari kurupane min lan ilaha ta'ala sya'ada fi anala mudmunduru balangan kai wa ulata ugo kaflan balala alalan mata. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak sudah bisa menjawab banyak pertanyaan dari beberapa lafaz yang ada di depan ini. Ini enggak sebelum sampai seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya diteruskan bisa sampai maghrib ini Bapak Ibu. Siap boten kira-kira ini? Ya, harapannya dari kami tentunya karena Amsilati adalah sebuah jembatan, nggih. Bapak Ibu, Amsilati adalah sebuah jembatan, nggih. Bukan sebuah tujuan. Jadi perlu diingat bahwa jangan sampai berhenti di sini untuk teman-teman wisudawan yang akan wisuda pada hari ini. Jangan sampai berhenti untuk belajar hanya sampai di Amsilati, tapi teruskan
ke jenjang selanjutnya, ke ilmu nahwu selanjutnya, karena Amsilati hanyalah sebuah jembatan untuk mempermudah teman-teman belajar membaca kitab kuning, yang mana dalam waktu 1 tahun tadi teman-teman sudah bisa membaca kitab kuning walaupun masih secara pelan-pelan. Maka nanti perlu untuk diulang-ulang untuk memperlancar membaca kitab kuning. Dan semoga harapannya para wisudawan mendapatkan ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami mohon maaf bila memang ada salah dari tutur kata ataupun dari demonstrasi kami kurang memuaskan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.